Gerakan dukungan terhadap pansus hak angket KPK semakin menguat, tidak terkecuali dari sejumlah akademisi. Saya sudah tersambung dengan Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mokhtar. Selamat sore, Bang Uceng. Selamat sore, Mbak Eva. Iya, saat ini kan mulai bermunculan opini yang menyudutkan KPK. Bahkan ada dukungan terhadap pansus angket KPK ini semakin terlihat. Legalitas pansus yang awalnya dipermasalahkan oleh hampir mayoritas pakar hukum juga sudah ada bantahannya sejak kemarin. Opini Anda, Mas Uceng, terhadap keberadaan pansus, setujukah Anda bahwa pansus angket KPK ini tidak perlu dipermasalahkan legalitasnya? Yang pertama kan tentu saja saya katakan bahwa dari awal pansus KPK itu kan tidak pas. Karena memang sejatinya kalau kita bicara soal sistem presidensil, dalam sistem bermodel kita, yang namanya angket itu kan memang tujuannya adalah menuju ke arah presiden atau pemerintahan. Karena di ujungnya itu ada yang namanya hak menyatakan pendapat. Kalau angketnya, rekomendasinya tidak dijalankan, maka bisa masuk dan menuju ke hak menyatakan pendapat. Problemnya adalah hak menyatakan pendapat ini kan adalah proses langkah untuk menjatuhkan presiden. Dan kalau kita bicara angket terhadap KPK, apa yang mau dilakukan di ujungnya? Kalau rekomendasinya tidak dijalankan juga tidak ada proses yang luar biasa. Nah, sejatinya kita sudah sampaikan itu dari awal. Betul. Yang kedua, memang di Undang-Undang 7 ada bahasa yang bisa ditafsirkan menuju ke arah bisa mengangket lembaga di luar kepresidenan. Walaupun kalau itu ditafsirkan begitu akan menjadi pertanyaan lanjutan. Apakah berarti semua pejabat negara atau semua yang menjalankan fungsi kenegaraan, menjalankan undang-undang itu bisa dibawa ke angket? Makanya kan dari awal, atau misalnya Mahkamah Agung bisa dibawa ke angket, atau DPR sendiri. Nah makanya dari awal kan kita menolak angket terhadap KPK itu. Apa yang dikatakan Yusril kemarin pun sangat mungkin diperdebatkan. Misalnya ketika Jadi Anda tidak setuju dengan opini Yusril Iza Mahendra? Oh ya, ada beberapa hal yang sangat mungkin diperdebatkan, walaupun sebagian juga saya bisa terima logikanya. Misalnya saja ketika mengatakan bahwa KPK bagian dari unsur eksekutif, sehingga bisa dianggap itu bagian dari unsur eksekutif yang bisa barangkali ada perbedaan pendapat kita soal makna yang dimaksud lembaga negara independen seperti KPK. Lembaga negara independen itu kan bukan eksekutif, bukan legislatif, bukan yudikatif kalau secara teorinya. Bahkan di beberapa teoritisi, beberapa pakar itu sudah mulai menyebutkan dia sebagai cabang keempat. Misalnya Jack Wood tahun 90, misalnya Bruce Ackerman tahun 2003, misalnya ada banyak yang kemudian mengatakan yang namanya lembaga negara independen itu sudah cabang keempat, bukan lagi bagian dari eksekutif. Nah, kalau dia dianggap bagian dari eksekutif, pada faktanya dia sendiri dianggap masuk dalam rumpun pasal 24 karena menjalankan fungsi judicial dalam beberapa hal. Nah, saya lebih suka menggunakan istilah apa yang dikutip oleh Prof. Jimli, bahwa yang namanya lembaga negara independen itu kan campur sari, karena dia mencampur eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada saat bersamaan. Makanya kalau kemudian Pak Yusril mengatakan itu adalah bagian dari eksekutif, tentu saja saya berbeda pendapat. Baik. Itu artinya poin yang ingin saya sampaikan adalah angket tetap saja adalah proses yang bermasalah. Apalagi tingkah laku pansus angket ini menjadi pertanyaan besar. Alih-alih mau menegakkan pemberantasan korupsi yang baik, tapi kemudian kelihatannya malah melawan proses pemberantasan korupsi itu sendiri. Nah, atas format ideal dan realitas yang dilakukan oleh pansus ini, itulah yang membuat masifnya penolakan termasuk yang dilakukan UGM kemarin. Sejauh ini berbagai langkah sudah dilakukan oleh pansus angket KPK, mulai dari memeriksa laporan keuangan KPK ke BPK, kemudian ke Lapas Sukamiskin, dan juga meminta pendapat pakar hukum seperti kemarin dan juga hari ini. Jadi menurut Anda apa langkah-langkah yang dilakukan pansus angket KPK ini tidak proporsional begitu? Sungguhnya sesuai ada hal yang tidak pas tentu saja yang dilakukan oleh mereka. Misalnya ketika kalau mendatangi tersangka atau orang yang terpidana korupsi,
lalu menanyakan kejengkelan mereka terhadap KPK, saya yakin otomatis sangat mungkin tuh kejengkelan terhadap KPK. Dan kalau kemudian mempersoalkan proses peradilan, bahkan kemudian ada keluar istilah bahwa KPK memperdagangkan, bahkan KPK kemudian sesuatu yang bukan korupsi seakan-akan dijadikan perkara korupsi, itu akan menjadi serangan menurut saya bukan hanya serangan terhadap KPK, tapi juga serangan terhadap lembaga peradilan, karena orang-orang itu kan sudah divonis dalam suatu proses peradilan di Mahkamah Agung, di Pengadilan Tipikor yang ada di bawah Mahkamah Agung. Nah, itu menjadi semakin tidak pas menurut saya logika yang menyatakan bahwa mempertanyakan proses-proses itu. Yang kedua, ada beberapa persoalan misalnya temuan-temuan keuangan, menurut saya adalah persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui proses yang lebih sederhana, tidak perlu angket. Karena angket itu kan seperti sering saya katakan itu adalah meriam, karena digunakan untuk menjatuhkan presiden, melakukan penyidikan terhadap satu hal. Makanya panitia angket itu dicantumkan di berita negara dan sangat kuat. Baik, tapi kalau kemudian kalau dipakai untuk hal-hal yang sangat sederhana, misalnya hanya soal kelebihan keuangan BPK dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kemudian ini tujuannya adalah untuk melakukan supervisi dan juga pengawasan terhadap kinerja KPK agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, bukankah ini wajar, Mas Uceng? Begini, kalau soal kesewenang-wenangan kan sangat mungkin diperdebatkan ya. Apakah itu kesewenang-wenangan? Tentu sangat mungkin diperdebatkan. Apakah sewenang-wenang atau bukan, apakah itu bisa diperdebatkan lah. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan, kalau hanya sekedar ingin memperbaiki praktik, ada banyak cara lain. Ada rapat dengar pendapat, KPK juga bisa dipanggil karena KPK memang diawasi oleh DPR dalam beberapa acara tertentu, rapat dengar pendapat, dan menurut saya sangat mungkin untuk dilakukan itu, tapi tidak perlu menggunakan angket. Karena angket itu persis yang saya katakan tadi, dia adalah meriam dalam sistem presidensil. Masa kemudian mau dipakai untuk menembak problem-problem yang sebenarnya boleh jadi bebek. Baik. Artinya menurut Anda apa yang harus dilakukan KPK saat ini? Karena saat ini juga sudah terjadi pro dan kontra. Apakah bahkan sampai sejauh harus ada intervensi dari presiden terkait pro kontra yang terjadi? Sebenarnya begini, satu, KPK tentu saja harus menghormati sebuah proses, karena yang namanya proses bernegara itu harus dihormati. Penghormatannya tetap bisa ada dua kemungkinannya. Yang pertama adalah menghormati hukum itu sendiri, artinya KPK boleh saja datang, silahkan datang ke pansus kalau dipanggil. Tetapi kemudian tetap harus memberiar atau membatasi diri apa yang bisa dia sharing dan apa yang tidak mungkin di-sharing di sana. Yang kedua adalah bentuk penghormatan KPK terhadap hukum juga bisa saja mempersoalkan keabsahan hukum dari angket itu sendiri. Ya misalnya menolak datang lalu mempersoalkan itu dalam sebuah proses peradilan. Misalnya Mahkamah Konstitusi atau apa, silahkan. Nah, tapi maksud saya adalah itu adalah bagian dari memperhormati proses hukum. Jangan dianggap bahwa tidak datang itu adalah bagian dari tidak menghormati proses hukum. Karena sebenarnya tidak datang itu adalah bagian dari menghormati proses hukum. Kenapa? Karena di dalamnya DPR sendiri sudah melakukan tindakan pembuatan panitia proses angket dengan cara yang sangat tidak menghormati proses hukum. Baik, Zainal Arifin Mohtar, Ketua Pukat FH UGM, terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom.